Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Bioinformatika akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Coastal X dan juga Mega. Eh, Sebelumnya kita buka eh, urutan sekuen yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya di Notepad. Lalu urutan tersebut kita copy dan kita pastekan di web apps NCBI Blast. Jangan lupa untuk yang di atasnya itu kita hapus saja. Lalu uh, untuk alignment, algoritma parameternya itu kita ganti dari 100 menjadi 500. Selanjutnya kita blast. Nah, maka akan terlihat hasil organisme yang memiliki urutan sekuen seperti itu. Nah, lalu kita pilih beberapa spesies yang berbeda, baik itu berbeda uh, nama nama spesiesnya, genus ataupun yang komplit dan parsial genomnya. Misalkan kita pilih di nomor 1, not responding. Lalu kita pilih yang komplit genom. Selanjutnya kita misalkan kita pilih yang lain, itu seperti Ursus americanus. Lalu setelah kita memilih beberapa spesies tersebut, selanjutnya kita download sekuen yang telah spesies yang telah dipilih itu dengan mengklik download. Pokoknya kita klik download, lalu nanti kita pilih yang file sekuen. Maka nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Eh, Lalu kita perbaiki namanya eh, agar terlihat lebih rapi dan usahakan tidak ada spasi antar nama tersebut. Dan spasinya itu diganti dengan underscore atau garis bawah. Dan jangan lupa mengkopikan sekuen DNA yang di awal tadi di bagian pertama ini. Nah, setelah selesai kita perbaiki semua namanya, lalu kita save dan kita masuk ke aplikasi Coastal X. Nah, untuk cara membuka dari aplikasi Coastal X ini, yaitu klik File, lalu Let's Sequence, kemudian kita pilih sekuen yang telah kita perbaiki tadi, dan kita klik Open. Nah, berikut merupakan urutan-urutan tersebut, dan kita lakukan pensejajaran atau alignment dengan cara klik alignment dan do complete alignment. Setelah nanti selesai
dilakukan complete alignment gitu, kita simpan filenya dengan klik file lalu save sequence as. Dan selanjutnya nanti akan berupa view edit seperti ini, dot align. Selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi bioedit yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu kita buka di aplikasi Bioedit. Nah, nanti kan kita pilih file, lalu open file. Nah, sehingga sudah muncul dari urutan bahasa yang sudah kita lakukan tadi di Cursor X. Nah, lalu kita lakukan di-cut bagian-bagian yang tidak sejajar agar dia menjadi sejajar dan sama panjang. Nah, jika sudah kita cut dan menjadi sejajar seluruhnya, kita klik file, lalu save as. Nah, setelah itu kita ubah namanya dan jangan lupa diberi dot face. Nah, setelah kita save, lalu kita bisa beralih ke aplikasi Mega. Nah, untuk aplikasi Mega akan dijelaskan oleh rekan saya, Debbie. Baik. Untuk yang pertama, eh, kita bisa mengklik bagian file, kemudian open, dan pilih file yang sudah kita edit tadi di, di view edit ya. Kemudian oke. Oke. Kemudian ini semuanya oke. Buka lambang TA. Kemudian klik bagian C untuk menandakan bahasa tersebut dimiliki oleh seluruh sekuen atau bahasa yang sama. Yang kemudian klik bagian V. Nah, klik bagian V. V ini menunjukkan variabel atau bahasa yang berbeda. V ini didapat dari PI ditambah S. Kemudian klik PI. Nah, PI ini atau parsimoni ini merupakan perbedaan tapi lebih dari satu bahasa yang berbeda. Kemudian klik bagian S. Nah, S ini merupakan single stone, artinya ada perbedaan pada satu bagian bahasa saja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian distance computer. Ya, klik distance. Kemudian kita ingin melihat komputer pairwise distance. Nah, itu apa? Hmm, Oke. Kita buat jaraknya itu menjadi tiga angka saja di belakang koma.
Nah, untuk selanjutnya, jika sudah 3 angka di belakang koma, kita akan melihat nih bagian filogenetiknya atau pohon filogenetiknya. Kita kembali dulu ke slide, ya, ke sebelumnya. Nah, untuk yang bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya kepada yang lain disilahkan. Bisa di dulu nah. Lalu kita masuk ke dalam pohon filogenetik. Yang pertama kita klik filogene. Oh, kita klik ML atau maksimum like. Yes. Dapat kita lihat pada gambar. Jadi ML ini pengurutan apa pohon filogenetik berdasarkan bahasa dan jarak evolusinya. Selanjutnya kita klik MJ, NJ. Jadi keterangan dari NJ ini yaitu adalah visualisasi dari pohon filogenetik yang berdasarkan kekerabatan, mana lebih cepat di dalam running namun tidak kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Intan. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya itu kita akan melihat pohon filogenetik dari berdasarkan info setiap sequence dari individunya. Nah, itu atau kita bisa sebut dengan ME. Yang pertama kita tekan filogeny, kemudian kita konstruk tes minim terus. Oke. Nah, di sini kita akan melihat sudah pohon filogenetik dari ME ini sudah bisa dilihat. Nah, adapun angka-angka tersebut merupakan jarak dari antara individunya. Nah, di ME ini itu disusun berdasarkan info setiap sequence seperti start codonnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga caption dari pohon filogeny untuk mengetahui deskripsi dari pohon filogeny ini. Mungkin sekian dari deskripsinya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke pohon filogeny itu berdasarkan dengan MP. Kita tekan filogeny, kemudian bagian sini construct test. Nah, di sini bisa kita perbesar untuk melihat lebih jelasnya. Nah, di sini filogeny dengan MP ini biasanya itu mencari pohon filogeny yang paling sederhana. Sehingga di sini cenderung lebih cepat kita mengetahui pohon filogeninya. Dan bisa untuk deskripsi dari pohon filogeny ini bisa kita lihat di caption. Nah, berikut deskripsi dari pohon filogeny dengan MP. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 4 terkait penjelasan tutorial cara untuk menggunakan Flustack, BioEdit, dan